Oke, jadi iPhone 14 udah launching beberapa minggu yang lalu. Nah, biasanya kalau iPhone baru keluar, orang-orang itu malah carinya iPhone yang bekas. Nah, di video kali ini kita akan membahas iPhone bekas yang menurut saya masih worth it banget untuk digunakan di tahun 2022. Dan perkenalkan, ini adalah iPhone 11. Ya, emang dari tahun ke tahun iPhone bekas itu masih banyak yang cari karena iPhone menjanjikan software update yang lumayan lama. Contohnya kayak iOS 16 aja itu compatibility device-nya sampai ke iPhone 8, iPhone keluaran 2017. Nah, si iPhone 11 ini kalau sesuai dengan janjinya Apple seharusnya dia masih bisa dipakai sampai tahun 2024. Cuman sayangnya untuk fitur Always On yang udah ada dari zaman kapan di Android, adanya di iPhone itu baru di iPhone 14 series. Yang Always On di iPhone 11 ini adalah provider saya, yaitu Livon. Si provider yang Always On, kuotanya nggak ada lagi kuota yang dibagi-bagi kayak kuota siang atau kuota tengah malam. Ditambah lagi Livon ini punya fitur yang namanya data rollover. Artinya kita bisa nabung kuota sampai 1 terabyte atau 1000 GB. Jadi kalau kuota kita di bulan sebelumnya belum habis, itu nggak akan langsung angus. Kita tinggal beli paket lagi untuk nambahin masa aktif dan kuota yang lama bakal otomatis ditambahin sama kuota baru kita dan bisa dipakai lagi. Daftar dan aktivasinya pun juga bisa dilakuin dari rumah, nggak usah repot nyari nomor di counter juga, tinggal pesen online lewat websitenya livon.id dan kalian bakal dapat gratis ongkir untuk pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Simple banget kan? Di Livon ini nggak ada yang namanya pulsa-pulsaan, semuanya serba digital. Bahkan kita dikasih free nelpon dan SMS ke semua operator, bukan sesama Livon ya, tapi ke semua operator. Mending kalian langsung cobain aja deh beli paket yang PowerGo itu 20 GB, harganya 50.000 untuk 1 bulan. Link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Link pembelian iPhone 11-nya juga akan saya taruh di kolom deskripsi. Ngomongin link pembelian, untuk harga iPhone 11 ini agak berbeda-beda ya. Jadi saya lihat di Digimap, untuk versi resmi itu yang 128 GB sampai 14 juta rupiah. Gila sih, itu menurut saya terlalu mahal. Cuman kalau saya lihat di seller lain yang garansi iBox juga, cuman yang jual bukan iBox ya. Jadi kayak semacam seller, tapi dia beli di iBox terus dijual lagi gitu ya. Jadi bukan iBox, tapi iBox. Paham kan maksud saya? Itu harganya untuk yang 64 GB sekitar 7 juta dan yang 128 GB itu 8 juta rupiah. Itu lebih make sense ya. Kalau 14 juta mending iPhone 12 atau 13 langsung aja lah. Tapi kalau emang budgetnya belum cukup, iPhone 11 aja menurut saya udah worth it banget kok kalau misalkan digunakan di 2022. Apalagi dia juga udah pakai iOS 16. Walaupun dia nggak ada Long Island, bukan sih ya. Walaupun dia nggak ada Dynamic Island-nya. Tapi di iOS 16 dengan haptic feedback-nya yang lagi-lagi Android udah ada dari dulu dan iOS 16 baru ada, ya oke lah haptic feedback-nya. Pas digunakan untuk ngetik itu feel-nya enak. Tactile. Jadi dia kan layar ya, cuman rasanya dengan haptic feedback ini jadi kayak dia berasa ada tombolnya gitu. Mencetnya kalau buat ngetik itu menyenangkan. Terus wallpapernya bisa tembus jam. Ya jangan dibandingin dengan customnya Android. Ini Apple udah bisa di custom aja, syukur-syukur sekarang ya. Jadi ya lumayan keren sih ya iOS 16 dengan jam yang bisa dibikin nembus dengan objek. Sama ini yang sering saya pakai itu kalau misalkan ada foto di galeri terus kita mau crop objeknya, kayak foto orang mau dijadiin stiker WhatsApp atau ke iMessage, itu sekarang juga lebih mudah. Dan kalau misalkan kita punya kayak semacam gambar, terus gambarnya itu banyak teks, kita tinggal simpen aja di galeri, terus kita juga bisa langsung kopas teksnya di iOS 16 ini. Dan untuk yang kita bahas ini yang varian 128 GB ya, kebetulan ini iPhone-nya Ari, jadi Ari itu kameramen kita. Kenapa 128? Karena ya 64 GB itu menurut saya kurang sih ya. Kalau misalkan keperluannya di iPad kayak di iPad Air kita kemarin, 64 GB oke lah karena bisa pakai iCloud sharing dan kita memang pakai iCloud sharing yang 2 TB. Cuman kalau di iPhone karena banyak aplikasinya, jadi aplikasinya itu bakalan lebih banyak daripada di iPad. iPad itu kan app-app yang produktivitas, sementara untuk iPhone ya kita bakalan install game, install banyak lah di sini. Jadi kalau 64 GB menurut saya kurang. Cuman saran saya kalau misalkan iCloud sharing, benar-benar pakai iCloud sharing, jangan punya pacar yang posesif ya, karena dia bakalan tahu iCloud kita apa aja, galerinya apa aja, jadi bahaya. Mending beli yang langsung 1 terabyte aja deh, nggak usah iCloud sharing. Selain software yang masih disupport sampai 3 tahun lagi, desainnya juga masih relate kalau misalkan dipakai di 2022. Jadi iPhone 11 itu dengan iPhone 12, bedanya cuma di bagian frame-nya ya. Jadi frame bagian pinggirnya, jadi kalau iPhone 11 dia rounded, sedangkan iPhone 12 balik lagi kayak iPhone 4S. Jadi dia flat seperti ini. Dipegang sih, kalau saya pribadi masih
mending iPhone 12 sih ternyata. Ini kayak gimana gitu. Kalau ini pas gitu. Desain bagian depan juga masih mirip dengan iPhone 12 dan 13, masih ada notch-nya juga. Bedanya notch-nya masih sama sih ya kalau untuk iPhone 11 dan 12. Cuman perkara notch ini biasanya seminggu atau 2 minggu pakai, kita bakalan lupa kalau ada notch-nya. Bukan lupa sih ya, jadi kayak ya udah terbiasa aja, jadi udah pasrah lah. Kalau dari bagian depan bedanya iPhone 11 ini dia nggak pakai ceramic shield seperti iPhone 12. Cuman dengan pemakainya Ari yang sekitar 2 tahun ini, ini ada tempernya ya, ada tempernya, tapi dia masih aman-aman aja sih untuk battery health. Kalau saya lihat tadi battery health-nya ada di 84%. Cuman 84%-nya ini juga masih oke kok. Jadi kalau saya lihat screen on time-nya dengan rata-rata pemakaian Ari itu untuk sosial media, rata-rata per hari itu dia bisa sekitar 7 jam untuk screen on time. Tapi masalah baterai ini tergantung pemakaian sih. Kalau saya lihat pemakaiannya Ari ini sih dia jarang banget buat nge-game. Instagram yang banyak ya, sama Bigo. Bigo parah Hari, parah. Oh ya, sama tips untuk beli iPhone bekas, karena kalian bakalan banyak menemukan seller-seller yang ngasih deskripsi kalau minus Face ID. Nah kalau iPhone 11 ini saya lihat minus Face ID itu harganya bisa 5 jutaan. Cuman ya buat apa ya Note segede ini kalau misalkan Face ID-nya nggak ada. Jadi kayak ya percuma aja. True Tone juga kadang jadi masalah karena layar termasuk komponen yang sering diganti versi OEM. Kalau kita versi bekas, kelihatan kok layar yang gantian sama ori. Yang gantian tuh pinggirnya kayak ada screen tint-nya atau kayak ijo-ijo di bagian pinggirnya. Terus kadang True Tone-nya nggak bisa. Kalau di iPhone hari ini True Tone-nya saya cek bisa. Bisanya itu dia ganti warna ya. Jadi kalau misalkan kita pakai True Tone dia akan agak sedikit kuning. Kalau yang OEM yang nggak bisa, ya di menunya itu dia ganti tapi warna layarnya itu nggak berubah. Yang perlu diingat iPhone 11 ini belum support 5G ya. Jadi dia pakai chipsetnya Bionic A13 yang memang belum support. Jadi kalau mau 5G ya harus iPhone 12 ke atas. Karena chipsetnya lumayan beda, tapi enggak untuk kameranya. Kameranya masih sama-sama menggunakan 12 megapiksel main, 12 megapiksel wide dan 12 megapiksel selfie kamera. 48 megapiksel itu cuma ada di iPhone 14 Pro. Kalau untuk hasil kameranya, iPhone 11 ini masih bisa dibilang mirip-mirip kok dengan iPhone 12. Beda bukaannya aja. Kalau iPhone 11 itu bukaannya f1.8, sedangkan iPhone 12 itu f1.6. Cuman yang agak terlihat bedanya itu adalah video low light-nya. Jadi di iPhone 12, ya lebih baik lah low light-nya ketimbang iPhone 11. Perekaman videonya juga masih mirip-mirip, bedanya di iPhone 11 belum ada rekam HDR dengan Dolby Vision di resolusi 4K. Untuk iPhone 12 ke atas udah ada. Tapi kalau sekedar di sosmed ini udah lebih dari cukup sih. Kalau untuk cinematic mode iPhone 12 juga belum ada, adanya di iPhone 13. Terakhir kita bahas masalah performanya. Jadi dia pakai chipset Bionic A13. Kalau untuk performanya dipakai di sosial media untuk kebutuhan sehari-hari masih cukup sih. Jadi A13 ini di Antutu versi 9 dia masih dapat skor tuh hampir 500.000. Ya performa mid-range sih ya kalau sekarang. Terus Geekbench single core-nya 1316 dengan multicore-nya 3300 dan untuk grafik testnya seperti yang kalian lihat di sini dia juga masih oke. Cuman di Genshin Impact dia agak sedikit drop FPS kalau mainnya udah setengah jam ke atas. Dan ketika main Genshin Impact setengah jam ke atas ini suhunya lumayan hangat juga. Ada di kisaran 45 derajat Celcius. Kalau misalkan kita main tanpa casing ya agak sedikit mengganggu sih. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas edisi iPhone 11 episode iPhone 11 kali ini. Untuk harganya ada yang jual 5 juta loh ya, gila. Cuman ya minusnya Face ID, nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Tapi saran saya jangan beli yang di Gmap ya. Entah di Gmap marah atau enggak, tapi itu kemahalan kalau misalkan 14.999.000 untuk iPhone 11 128. Karena untuk versi iBox ya walaupun yang jual bukan iBox kayak seller lain itu harganya sekitar 7 juta untuk yang 64GB, 8 juta untuk yang 128GB. Untuk link pembeliannya semuanya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Dan pastikan beli bekas yang bener-bener fungsional ya. Agak mahal dikit gak apa-apa daripada minus Face ID, minus True Tone, terus minus baterai. Malah jadinya nanti gak bakal kepake. Karena kalau beli HP bekas itu ya harus mau naikin budget dikit biar kita dapat barang yang istilahnya masih bisa kepake lah. Jangan beli bekas yang minus Face ID, minus layar kan gak ada layarnya kan bahaya juga ya. Gimana? Gak ada layar. Karena kalau misalkan beli HP bekas itu ya agak tricky. Jadi budgetnya jangan terlalu disayang-sayang lah ya. Dan pastikan untuk IMEI, nah ini penting banget. Kalau kalian beli HP 5 juta minus Face ID, minus IMEI juga nggak ada sinyalnya, mau buat apa gitu kan HP nggak ada. Ini bukan iPad Wi-Fi only, tapi iPhone ya. Jadi kalau nggak ada sinyalnya ya nggak kepake juga. Kalau untuk battery health ya minim 80% ke atas lah. Masih oke kok, screen on time-nya masih dapat sekitar 7 jam ke atas. Dan layar juga kalau bisa sih pastikan yang layarnya masih ori atau True Tone-nya masih bisa. Karena experience iPhone itu True Tone-nya itu punya ciri khas gitu kalau dibandingkan dengan Android.
solid. Terus masalah kameranya menurut saya juga masih bisa diandalkan walaupun untuk low light masih bagus sedikit iPhone 12. Kekurangannya iPhone 11 ini dia belum support 5G sih ya. Jadi kalau misalkan Indonesia 1 tahun lagi 5G-nya udah merata, ya ini kayaknya harus dijual biar bisa merasakan 5G. Cuman kalau di Malang kayaknya bakalan 10 tahun lagi deh ya untuk 5G. Jadi ini masih relate kalau dipakai 10 tahun lagi. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Sabdi and see you on the next video. Bye-bye.